Salam sehat, salam olahraga, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Yesus tahu dari mana ia datang dan kemana ia harus pergi. Tetapi sebelum waktunya tiba, sekalipun banyak rintangan, ia tidak menyerah pada keadaan. Ia tahu waktu yang tepat untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan saat ia mau ditangkap tetapi pekerjaannya belum selesai, ia tetap tenang dan berkata kepada anggota timnya, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Demikian penuturan Yohanes 14 ayat 31. Pada satu dari anggota kelompok kesebelasan sepak bola adalah kapten yang bertugas memimpin tim dalam pertandingan bola. Sebagai kapten, Yesus tahu rencana pertandingan tidak cukup hanya berputar-putar di tengah lapangan. Kemungkinan ia lebih suka pesannya disampaikan melalui orang-orang Lewi dan Farisi. Mereka sudah memiliki mekanisme distribusi yang mapan, tetapi jalur ini sudah di lockdown. Jadi Yesus harus membuka jalur baru dan menembakkan bola ke gawang. Ia melibatkan para pencari ikan. Pemimpin harus menggunakan sarana-sarana kreatif, inovatif supaya produktif untuk menyampaikan pesan demi mencapai tujuan. Karena itu, pohon pola hidup orang beriman kali ini kita akan sharing menciptakan terobosan baru. Salah satu kisah perjanjian lama yang mengesankan sehubungan dengan kejeniusan adalah cerita tentang Absalom, salah satu anak yang tercela dari Raja Daud. Daud begitu marah pada anak muda ini sehingga ia menolak untuk menemuinya. Ini berjalan sampai beberapa lama dan Absalom menjadi semakin nekat untuk menemui bapaknya. Para pengawal tidak mengizinkan dirinya masuk istana. Akhirnya Absalom mengumumkan, "Jika dia tidak mau mendengarku, akan kubakar ladang-ladangnya." Dan hal ini benar-benar ia lakukan, saudara. Baru setelah itu Daud menyadari seberapa jauh ia telah melukai hati anak laki-lakinya dengan sikapnya yang tidak mau memaafkan. Tetapi akhirnya keduanya berdamai. Kisah ini mengingatkan kita pada Candy Latner, seorang wanita yang mendirikan organisasi mak-mak penentang supir mabuk. Nama organisasinya yang didirikan ini cukup membuat orang takut, bahkan keren. Orang bilang, "Mad, gila atau marah?" Singkatan dari Mother Against Drunk Driving. Wanita ini mengeluh pada pengadilan yang membebaskan begitu saja seorang sopir truk di Amerika dalam keadaan mabuk yang menabrak anak perempuan Candy Latner tadi hingga tewas. Wanita ini tidak hanya pulang ke rumah dan mengubur duka citanya. Ia mengorganisasikan ibu-ibu yang benar-benar mad dan membakar ladang-ladang media. Ia menyelenggarakan berbagai konferensi. Ia membagikan lilin-lilin kepada para simpatisan dan bahkan ia membuat kelompok-kelompok pendukung. Ketika hukum diperkosa oleh penguasa dan para pemegang palu pengadilan, Candy Latner membuat terobosan untuk mencapai tujuannya. Jika saudara percaya pada cita-cita yang luhur, pesan yang penting atau sumbangan yang menentukan dan yang wajib diberikan, saudara adalah orang yang sama inovatifnya dengan mahasiswa tahun pertama yang ingin menemui pacarnya tetapi tinggalnya 600 km jauhnya. Dan saudara akan sampai di sana dengan cara apapun yang saudara tempuh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Maju terus maju sampai pada tujuan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.